Bab 4 kita masuk naskah-naskah Islam dan tinggalan arkeologis. Pada pengantar dijelaskan bahwasanya peninggalan tradisi tulis di Tatar Sunda itu dapat dilihat dari bahan yang digunakan dan dapat dibedakan dalam wujud prasasti dan naskah. Jadi apa namanya itu tradisi menulis itu di Nusantara khususnya di Tatar Sunda itu dapat dilihat dari wujud prasasti ataupun dari naskah. Dan bahan tradisi tulis-menulis itu berupa batu dan sejenisnya yang disebut dengan prasasti. Dan yang berupa lempengan logam dinamakan piagam. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan naskah itu berupa kulit binatang seperti handalam, kulit anak binatang yang masih dalam kandungan perut induknya, dan tumbuhan seperti kulit pohon saeh yang biasa dinamakan daluang, serta bilahan bambu, daun, lontar, nipah, kelapa, dan kertas. Ini berarti buatan pabrik, lokal dan impor, polos maupun pakai watermark bercap air. Oleh karena itu, bahan-bahan prasasti piagam biasanya lebih tahan lama dibanding dengan bahan-bahan naskah. Jadi naskah itu dalam wujud konkret dari tulisan tangan yang terdiri atas komponen aneka ragam bahan tulisan dan bahasa yang mengandung teks. Sedangkan teks, nah ini diartikan sebagai kandungan dan muatan naskah yang abstrak dan hakiki. Jadi ini dapat kita pahami bahwasanya ada hal yang perlu dibedakan antara teks yang bersifat ilahiyah seperti teks-teks dalam kitab suci berupa wahyu dan teks yang bersifat insaniah yang merupakan hasil karya atau buah pikiran manusia. Di Sunda sendiri, naskahnya itu memang beragam. Ada berkaitan dengan tema keagamaan, etika, hukum, adat istiadat, legenda, mitologi, pendidikan, ilmu pengetahuan, sastra, sejarah, seni, parimbon, atau mujarobat. Dan naskah Sunda itu memang dapat dikategorikan dengan beberapa nuansa seperti keagamaan dan filsafat, historis, sastra, topografis, dan ensiklopedis. Nah, untuk melihat bahwasanya keanekaragaman kandungan teks naskah ini memang dipengaruhi berkaitan dengan penyajian teks lewat sarana pemakaian bahasa yang ditulis dalam aksara yang bermacam-macam. Jadi penyajiannya itu yang telah terkumpul itu untuk naskah Sunda itu ada yang berbentuk puisi. Nah, berbentuk puisi itu bermetrum pupuh, syair, dan sebagainya. Ada pula yang berbentuk prosa ataupun campuran dari keduanya. Bahkan ada naskah yang berupa silsilah dalam bentuk diagram pohon. Nah, ini salah satu contoh lembaran naskah silsilah. Nah, seiring bergulirnya musim dalam perjalanan waktu, banyak naskah Sunda yang tidak diketahui jejak keberadaannya. Karena ini berkaitan dengan kualitas bahan naskah yang rentan menghadapi pergantian musim dengan kelembabannya atau dengan hal-hal yang memang akhirnya merusak tulisan itu sehingga sulit dibaca, atau faktor lain seperti hilangnya naskah-naskah Sunda yang kurang teraturnya pemeliharaan setelah berpindah penyimpanan atau kepemilikan, dan musibah, kebakaran atau banjir, rusak dimakan binatang, dan berbagai hal yang memang itu faktor dari eksternal. Lalu misalnya faktor jarangnya penyalinan dan penurunan naskah. Hal ini yang menyebabkan cepatnya suatu naskah itu hilang. Kalau kita lihat, menurut pendapat Edi S. Ekajati, bahwasanya naskah yang ada di Jawa Barat itu memang cukup banyak, sekitar 1.432 naskah. Naskah ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta, Museum Negeri Sri Baduga Jawa Barat, Museum Pangeran Gesan Ulun, Museum Cigugur Kuningan, dan ada juga memang koleksi naskah perorangan di masyarakat Jawa Barat maupun di luar negeri,
seperti Belanda, Inggris. Di samping itu di kantor EVEO Bandung, menurut informasi, kini sudah dilebur ke Jakarta tercatat tidak kurang dari 800 buah naskah. Di Keraton Kasepuhan Cirebon ada sekitar 117, di Keraton Kacirebonan ada 42. Sementara jumlah naskah di koleksi Keraton Kanoman belum sempat diketahui karena belum terbuka untuk diteliti. Nah, jadi naskah-naskah di Jawa Barat memang cukup banyak yang tersimpan baik oleh negara, pemerintah, ataupun perorangan. Lalu, naskah-naskah pesantren tidak saja dipergunakan oleh masyarakat kebanyakan, namun juga oleh para kiai, ajengan, dan para santri. Dalam hal ini, naskah merupakan sumber ilmu pengetahuan, sarana hiburan, dan sekaligus mengandung nilai kerohanian bagi pembaca dan pendengarnya, yang biasanya dibawakan dengan cara ditembangkan atau wawacan. Jadi, di sini akan terlihat bahwasanya kitab-kitab yang diajarkan, yang sehingga menjadi naskah itu biasanya dikategorikan sebagai kitab dasar, kitab tingkat menengah, dan kitab-kitab besar. Dan itu memang memuat teks yang sangat pendek hingga teks yang berjilid-jilid mencakup masalah hadis, tafsir, usul fikih, dan tasawuf. Dan ini memang tampak di pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat. Nah, ini salah satu kumpulan di pesantren yang naskah yang memang berupa kitab-kitab sebagai sumber rujukan. Dan bahkan ada juga yang ditulis tangan. Nah, pada kesempatan ini ada dua hal yang hendak ditunjukkan berkenaan dengan teks naskah Sunda. Pertama adalah klasifikasi naskah Sunda dilihat dari bayangan tematis perkembangan Islam dapat dibedakan antara naskah-naskah yang dikategorikan sebagai naskah yang bernuansa proses Islamisasi dan kedua naskah yang secara nyata telah bertemakan ajaran keislaman. Dengan kata lain, pengelompokan naskah Sunda tersebut cenderung didasarkan atas pemahaman difusi budaya Islami yang tersirat secara tematis berdasarkan bayangan-bayangan tematis seperti kemungkinan besar akan diperoleh gambaran tentang bagaimana khazanah naskah Sunda telah mencatat sebuah keadaan periode tertentu. Namun tentu saja di antara teks-teks naskah itu ada yang mengandung gambaran yang masih sulit diberi pembatas yang ketat untuk digolongkan ke dalam salah satunya dari kedua periode tersebut. Yang kedua adalah klasifikasi naskah Sunda yang didasarkan sampai sejauh mana nilai-nilai ajaran yang Islami terekam dalam teks-teks naskah Sunda. Pada kenyataannya lebih banyak dipahami secara praktis dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, itu jadi berkaitan dengan kategori naskah yang memang dapat dikategorikan misalnya dengan naskah yang proses Islamisasi atau naskah yang memang secara nyata menunjukkan ajaran keislaman. Itulah pengambilan atau pembagian naskah-naskah yang bertema nilai-nilai keislaman.